Selamat malam Bapak Ibu guru hebat. Selamat malam Pak. Salam, Malam. Shalom. salve, Salve. salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Baik Bapak Ibu, apa kabarnya di malam hari ini? Puji Tuhan baik Pak. Baik Bapak Ibu. Hari ini kita akan memasuki kegiatan Lokakarya 2 tentang visi untuk lingkungan belajar, khususnya tentang membuat keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, itulah topik yang akan kita bahas bersama pada malam hari ini tentang Lokakarya 2. Berikut, mari kita lihat agenda yang kita akan proses bersama sampai dengan selesainya kegiatan Lokakarya 2 ini. Agenda yang pertama pembukaan, yang kedua doa, 3 perkenalan singkat, 4 tujuan, 5 kesepakatan kelas, 6 diskusi pemahaman keyakinan kelas, 7 membuat keyakinan kelas, 8 simpulan, 9 refleksi, 10 penutup, dan 11 itu doa. Baik Bapak Ibu, kita memulai dengan tahapan berikutnya. Mungkin pembukaan sudah. Mari kita awali dengan doa sebelum kita lanjut pada kegiatan Lokakarya ini. Mungkin ada yang Bapak Ibu guru yang bersedia memimpin kita dalam doa. Bagi yang mau memimpin doa, saya persilakan. Baik, saya Pak. Ya. Saya akan pimpin doa ya Pak. Silakan Pak Denny. Ya. Mari kita Bapak Ibu semua kita berdoa dan saya akan memimpin doa ini menurut kepercayaan Kristen Protestan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami boleh bertemu kembali dalam ruang virtual dan kami akan memulai kegiatan Lokakarya yang kedua. Tuhan memberkati semuanya sehingga boleh jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Pak Denny yang sudah memimpin doa untuk kegiatan Lokakarya kita ini. Semoga apa yang sudah disampaikan dalam doa nanti menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu, kita lanjut pada proses selanjutnya. Tujuan dari kegiatan Lokakarya. Tujuan capai pada kegiatan Lokakarya 2 ini. Berikut kita masuk pada kesepakatan kelas kita pada kegiatan hari ini. Halo? Halo Pak. Ya, apakah suara saya didengar? Ya, sudah terdengar Pak. Baik, kita di dalam keadaan gangguan jaringan ya. Jadi sekarang Bapak Ibu diberi waktu untuk menyampaikan kesepakatan kelas kita. Halo, Bapak Ibu? Ya, saya Pak. Silakan Pak Is. Baik Pak, Pak yang pertama sebelum saya menyampaikan kesepakatan kelas, saat ini mungkin jaringannya lagi tidak bersahabat, mungkin kameranya di-off-kan saja. Kemudian kesepakatan kita pada hari ini menurut saya, raise hand bagi yang mau berbicara Pak.
Baik, Bapak Ibu, tidak apa-apa kalau memang dalam keadaan gangguan jaringan, kameranya bisa di-off-kan. Ya, baik Pak. Kesepakatan saya yang pertama yaitu raise hand atau mengangkat tangan bagi yang berbicara, Pak. Masih ada lagi? Saya Pak Ya, Pak Denny, silakan. mematikan mikrofon jika tidak berbicara. Kemudian kita menggunakan menyalakan video jika tidak ada kendala jaringan, Pak. Baik, masih ada lagi? Dari saya, Pak, eh setiap peserta aktif dalam setiap prosesnya. Apa masih ada? Baik, Bu. Bapak Ibu, kalau sudah tidak lagi, kita lihat bersama apa yang menjadi kesepakatan kelas kita pada kegiatan kita Loka Karya 2 ini. Baik, inilah kesepakatan kita yang harus kita taati bersama. Mungkin ada Bapak Ibu yang bersedia untuk membacakan semua kesepakatan kita ini? Saya, Pak. Saya, Pak. Baik, kesepakatan kelas. Yang pertama, kamera diaktifkan. Yang kedua, angkat tangan jika ingin berbicara. Yang ketiga, konsisten dengan waktu. Yang keempat, saling menghargai. Yang kelima, HP di silent atau model diam. Yang keenam, semua peserta berpartisipasi aktif. Yang ketujuh, mikrofon dimatikan jika tidak sedang berbicara. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih banyak Bu Debi kesediaannya untuk membacakan kesepakatan kelas kita. Luar biasa bahwa inilah rambu-rambu yang harus kita patuhi bersama dalam kegiatan kita sampai dengan selesainya Loka Karya kedua ini. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut. Baik, yang di sini adalah kita akan bahas tentang keyakinan kelas. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin sesuai dengan pemahaman Bapak Ibu guru hebat, bisa disampaikan secara langsung ataupun melalui kolom chat. Pertanyaannya demikian. Yang pertama, sesuai dengan pemahaman Bapak Ibu calon guru penggerak, apa yang dimaksudkan dengan keyakinan kelas? Yang kedua, apakah keyakinan kelas dan kesepakatan kelas waktu luas diberikan? Baik, silakan Pak Is. Baik Pak, saya akan mencoba untuk menyampaikan apa yang saya pahami. Menurut Silakan saya, Pak Is. keyakinan kelas adalah sebuah kesepakatan yang dibuat untuk anak-anak meyakini bahwa apa yang sudah mereka sepakati itu bisa menjadi sebuah pedoman buat mereka. Contohnya, orang memakai helm bukan karena takut polisi, tapi orang meyakini bahwa dengan pakai helm mereka bisa menjaga keselamatan. Terus pada poin yang kedua, apakah keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu sama? Tidak, Pak. Kalau keyakinan kelas lebih daripada memberi keyakinan bahwa seperti yang saya sudah jelaskan pada poin 1, sedangkan kesepakatan hal-hal poin-poin penting yang dibuat, dibicarakan secara bersama untuk disepakati sebagai sebuah pedoman, Pak. Saya kembalikan, Pak. Baik, terima kasih Pak Is. Masih ada pendapat yang lain Bapak Ibu? Tidak, Pak. Baik, sesuai dengan apa yang apakah keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu sama? Mari kita lihat slide berikutnya. Bapak Ibu, slide berikutnya. Nah, keyakinan kelas itu suatu kesepakatan yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan
atau dilaksanakan di kelas. Nah, benar sekali contoh yang disampaikan oleh Pak Is tadi bahwa contoh sebuah keyakinan itu contoh anak atau pengendara motor menggunakan helm bukan karena takut polisi, tetapi meyakini bahwa dengan menggunakan helm, yang pertama dia mentaati aturan lalu lintas, yang kedua menjaga keselamatannya. Lalu apakah keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas itu sama? Yang pasti beda. Bahwa keyakinan kelas itu dengan keyakinan sendiri melakukan apa yang sudah disepakati tanpa disuruh atau diperintah. Sedangkan kesepakatan kelas itu merupakan suatu proses awal menentukan suatu kesepakatan. Itu Bapak Ibu yang bisa saya jelaskan. Kita lanjut pada slide berikut. Membuat keyakinan kelas, yang pertama, siapa saja yang ikut terlibat dalam membuat keyakinan kelas. Yang kedua, hal penting apa yang harus diperhatikan dalam membuat keyakinan kelas. Berikut saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan pemahaman Bapak Ibu terkait dengan dua pertanyaan ini. Baik, Pak Denny sudah angkat tangan, silakan Pak Denny. Ya, kalau menurut saya ya Pak, yang terlibat untuk membuat kesepakatan keyakinan kelas itu adalah yang pertama sudah pasti murid harus dilibatkan dan juga mungkin guru kelas. Kemudian hal penting yang perlu diperhatikan dalam membuat keyakinan kelas adalah keyakinan ini diupayakan supaya murid yang mengutarakan sehingga mereka betul-betul meyakini. Kalau hanya sudah diberikan oleh guru biasanya itu mereka ya sudahlah itu karena sudah di guru itu nanti jadi bukan keyakinan kelas lagi sama seperti peraturan kelas. Seperti itu, Pak. Pak Denny, bahwa yang ikut terlibat dalam membuat keyakinan kelas itu sudah pasti guru dan murid. Lalu bagaimana dengan warga sekolah lain? Mereka itu hanya sebagai pemantau saja. Lalu yang kedua, hal penting yang harus diperhatikan dalam membuat keyakinan kelas itu betul sekali bahwa murid harus dilibatkan secara aktif sehingga apa yang menjadi keyakinan itu berasal dari mereka. Sehingga mereka menyadari bahwa oh ini keyakinan ini sumbernya dari kita, maka kita harus mentaatinya, harus memenuhi apa yang sudah kita sepakati. Mungkin seperti itu. Kita lihat slide berikutnya, Bapak Ibu. Baik, benar sekali seperti yang disampaikan oleh Pak Denny tadi. Yang terlibat dalam membuat kesempatan kelas adalah guru dan murid. Lalu hal penting yang harus diperhatikan dalam membuat keyakinan kelas adalah memperhatikan kebutuhan murid, adanya kesetaraan antara murid dan guru. Itu maksudnya begini Bapak Ibu. Jangan sampai keyakinan itu hanya ditujukan kepada murid, lalu kita guru tidak. Anak murid kita, guru menghimbau supaya datang sekolah tepat waktu, sedangkan gurunya terlambat. Itu yang dimaksud dengan kesetaraan itu bahwa berlaku untuk guru dan siswa. Baik, kita lanjut. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas sesuai dengan tema Lokakarya 2 pada hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu diberi kesempatan untuk menyampaikan atau membuat merancang suatu keyakinan kelas yang Bapak Ibu lakukan di sekolah seperti apa. Sekarang silakan masing-masing boleh menyampaikan secara lisan atau lewat kolom chat. Waktu mungkin 1 menit saja Bapak Ibu, silakan. Baik, ada yang sudah punya pemikiran bagaimana membuat keyakinan kelas, silahkan. Ya, silahkan Pak Is. Bu Debi, silahkan. Baik, terima kasih Pak Guru. Terima kasih untuk penjelasannya. Dan saya punya pengalaman terkait dengan bagaimana merancang
sebuah keyakinan kelas. Di sini dalam keyakinan kelas yang dirancang bersama melibatkan siswa dan juga guru itu kita juga perlu mengingat bahwa kita harus memberitahukan kepada siswa terkait dengan konsekuensi daripada keyakinan kelas yang kita buat. Artinya ada konsekuensi jika ada pelanggaran dari kesepakatan bersama dengan siswa terhadap keyakinan kelas yang telah dibuat itu, mereka apa yang harus mereka terima, kemudian apa juga yang harus diberikan oleh guru. Seperti itu, Pak. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Debi. Luar biasa pandangannya. Benar sekali bahwa ketika ada yang melanggar keyakinan kelas perlu ada sanksi, tapi sanksi yang logis. Contoh, kalau saya sebagai guru PJOK ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran PJOK, lalu ada murid yang datang setelah pemanasan. Maka sanksi logis yang harus saya berikan adalah anak itu wajib melakukan pemanasan sendiri sehingga betul-betul tubuhnya siap untuk menerima pelajaran. Itu saja Bu Debi. Sekarang kita masuk pada tahap berikut, membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu dipersilahkan menyampaikan pendapatnya secara lisan ataupun tertulis melalui kolom chat. Bagaimana membuat keyakinan kelas? Silakan. Saya, Pak. Silakan Pak Is. Ya, kalau kesepakatan kelasnya ini saya usulnya di sekolah saya itu kalau kesepakatan kelasnya salah satunya adalah lila, lihat sampah langsung ambil. Sedangkan untuk keyakinan kelasnya sekolah menjadi bersih dan udara menjadi segar. Masih ada Bapak Ibu yang lain? Saya Pak, Silakan Pak Denny. kalau dari saya itu tertib waktu, yakin bahwa dengan tertib waktu kita tidak akan terburu-buru dan menerima pelajaran dengan baik. Jadi datang harus tepat waktu. Baik, masih ada lagi? Baik Bapak Ibu, tadi Pak Is menyampaikan kalau kesepakatan kelas itu salah satunya lila. Bebas dari sampah-sampah yang dibuang oleh anak-anak termasuk guru. Lalu yang kedua, keyakinan kelas itu sekolah, lingkungan sekolah dalam keadaan bersih. Lalu oleh Pak Denny tertib waktu, bahwa memang tertib waktu menjadi poin penting bagi warga sekolah sehingga kegiatan proses pembelajaran dan lain sebagainya di sekolah terjadi tepat waktu. Baik, kita lihat slide berikutnya Bapak Ibu. Yang pertama, datang sekolah tepat waktu. Yang kedua, saling menghargai. Ketiga, menjaga kebersihan kelas. Keempat, tertib waktu. Dan lima, bekerja sama. Terima kasih Bapak Ibu hebat yang sudah menuangkan pikirannya, pemahamannya untuk sebuah keyakinan kelas. Baik, kita lanjut berikut. Kesimpulan. Untuk kesimpulan, mungkin ada yang bersedia membacakan kesimpulan kita dalam kegiatan Loka Karya 2 ini, Bapak Ibu? Halo, Bapak Ibu? Saya Pak. Silakan Pak. Kesimpulannya adalah keyakinan kelas adalah suatu yang dapat dilakukan dengan kesadaran diri, baik secara pribadi maupun secara kelompok. Yang kedua, yang terlibat dalam membuat keyakinan kelas itu adalah guru dan murid. Dan hal penting yang harus dipertimbangkan dalam membuat keyakinan kelas adalah kalimat positif. Pertanyaan umum dan singkat, tidak terlalu banyak, dapat diterapkan. Semua warga kelas berperan aktif dalam menentukan kesepakatan kelas dan sewaktu-waktu dapat dievaluasi.
Terima kasih Pak Denny, itulah kesimpulan dari pertemuan kita pada Lokakarya 2 tentang visi untuk perubahan pembelajaran. Yang berikutnya Bapak Ibu, mari kita lihat penutup. Bapak Ibu, setelah mengikuti kegiatan Lokakarya 2 ini, Bapak Ibu diminta untuk menuliskan satu kata yang mewakili perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan Lokakarya 2 ini. Kalau yang kesulitan, mungkin saja langsung menulisnya pada kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Ya, Pak Is, bahagia. Setuju bahwa memang hidup kita harus bahagia selalu. Ya, Pak Denny. Minta maaf Pak Denny, saya tidak bisa melihatnya. Mungkin bisa dibacakan langsung? Oh, bahagia juga. Bahagia. Terima kasih. Memang kita semua harus bahagia. Baik, itu terakhir dari Bu Devi. Sangat baru. Semangat baru. Semangat baru. Sorry. Semangat baru. Berarti dari Pak Is bahagia, dari Pak Denny bahagia, dari Bu Devi semangat baru. Jadi dengan bahagia selalu dalam hati kita, tentu kita tetap bersemangat untuk membuat keyakinan kelas yang bertujuan atau berpihak pada murid dalam mengikuti setiap aktivitas di sekolah. Demikian Bapak Ibu, kita sampai di penutup kegiatan kita. Kita akan menutupi atau mengakhiri kegiatan kita dengan doa penutup. Silakan Bapak Ibu yang bersedia untuk memimpin doa. Saya Pak. Silakan Bu Devi. Baik, teman-teman hebat, mari kita mengakhiri kegiatan kita hari ini dalam doa. Izinkan saya berdoa sesuai dengan keyakinan saya Kristen. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, dan kemuliaan kami menaikkan kepadamu, Allah Bapa yang Maha Tinggi. Oleh karena tuntunan dan penyertaan-Mu bagi kami, Kau boleh memberikan kesempatan kepada kami hari ini untuk kami boleh bersama-sama melakukan aktivitas kami dalam kegiatan presentasi lokal karya ini. Ya Bapa di sorga, biarlah semua yang kami lakukan hari ini boleh dapat berarti, karena semua Tuhan telah menuntun dan menyertai kami sehingga kami boleh mengakhiri dengan baik. Selepas ini kami akan berpisah, biarlah Allah menuntun menyertai kami semua, supaya kami boleh kembali ke tempat kami masing-masing selamat. Indra dan sembah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Amin. Terima kasih Bu Devi atas doanya. Semoga kegiatan kita, terutama keyakinan kelas yang kita sudah sepakati bersama, boleh kita terapkan di sekolah kita masing-masing demi kebahagiaan murid-murid kita. Sekian dan terima kasih. Sayonara, Shalom, Salve. Terima kasih Pak. Shalom, salve. Terima kasih Bapak Ibu Guru, luar biasa.